Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sekarang lagi berada di Polres Jakarta Selatan. Nah, kenapa saya ada di sini? Sesuai dengan panggilan penyidik yang memanggil saya melalui surat undangan ini. Ini ada surat undangannya secara resmi. Klarifikasi ya, masih sebatas undangan klarifikasi. Di sini saya dilaporkan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana memasuki pekarangan tanpa izin. Nah, dengan alamat Jalan Kemang Utara nomor 42. Nah, jadi saya kaget karena saya dapat laporan ini gitu, karena alamat yang disebutkan itu sebenarnya rumah saya sendiri. Nah, rumah yang saya tempati, yang udah puluhan tahun saya beli, dulu belinya saya sama developer ya. Tiba-tiba saya kaget kok ada undangan seperti ini, gitu. Itu sih mas. Berarti dilaporin nih Bu ya, sama siapa dan berarti sebagai terlapor? Saya sebagai terlapor di sini. siapa yang melapor? Lapornya siapa? Kalau untuk pelapornya di sini tidak dicantumkan mas, tidak dicantumkan siapa pelapornya. Diduga memang sertifikat saya sudah beralih nama ke nama orang lain. Nah gitu. Makanya saya memenuhi panggilan ini untuk mengetahui sebenarnya siapa yang melaporkan saya. Mungkin diduga orang tersebut begitu. Dan saya sekarang didampingi oleh pengacara saya Pak Abdullah Al-Katir ya Pak. Ya kalau saya udah cek di BPN, memang sertifikat saya udah beralih nama atas nama orang lain. Yang saya sebutkan, boleh nggak sih sebut nama? Iya boleh. Boleh ya. Alexandria atau Tianhok. Nah, dia orang dari Surabaya. Sedangkan status rumah itu saya tempati dan tidak pernah saya mengiklankan atau beriktikad untuk menjual. Ya, tidak pernah. Tak lalu tiba-tiba kok sertifikat sudah beralih nama ke atas nama Alexandria, dan itu terjadi di tahun 2015. Nah, kenapa saya sekarang baru munculkan ini? Ya karena memang saya panggilannya juga sekarang ini gitu. Saya dilaporkan sekarang tindak pidana memasuki pekarangan rumah tanpa izin, padahal itu yang beralamat ini alamat rumah saya sendiri begitu. Itu awalnya gimana Mbak? Akhirnya bisa berpindah sertifikat Awalnya saya menitipkan sertifikat saya ke notaris dengan alasan tertentu lah ya. Ya kan? Tapi tidak ada kaitannya atau tidak berkaitan dengan yang namanya dengan Alexandria. Tidak ada kaitannya. Nah, lalu pas saya cek di notaris, ada yang mengaku Royhana, yaitu saya, mengambil sertifikat itu untuk jual beli. Jadi saya difigurkan dan datanya pun lengkap. Nanti saya ambil ya datanya ya, data ada foto-foto gitu ya. Lalu sertifikat saya dipalsukan oleh figur yang mengaku saya sendiri, dan lalu identitas, sorry. Si figur ini membawa identitas lengkap, KTP atas nama KTP, KK, akte lahir, semua atas nama saya. Lalu diberikanlah oleh notaris. Kenapa notaris memberikan? Karena memang notaris itu tidak pernah ketemu dengan saya. Sertifikat itu saya titipkan ke seorang rekan bisnis saya yang inisialnya J untuk menitipkan ke notaris. Akhirnya si rekan saya ini membawa ke notaris. Dari notaris kan jadi tidak tahu saya. Cuma pasti notaris pasti akan minta, logikanya pemilik sertifikat aslinya siapa? Pasti diminta KTP dong. Nah ini nih yang jadi bahan pertanyaan, pasti fotonya berbeda dong. Pertama KTP yang diserahkan asli saya, lalu figur datang pasti berbeda. Nah ini bahan pertanyaan, kenapa notaris itu memberikan? Itu kejadiannya 2015 lah. 2014. 2014, lalu pertengahan 2014 udah beralih nama gitu. Dan ternyata setelah diselidiki mereka melakukan transaksi di notaris Jakarta Selatan sesuai dengan alamat rumah ya gitu, melakukan jual beli, akte jual beli, lalu beralih nama tanpa saya hadiri. Dan saya pun dengan yang namanya Alexandria Tianhok ini sama sekali tidak pernah ketemu, tidak pernah mengenal, dan tidak ada utang piutang sama sekali menyoal uang dengan Alexandria Tianhok ini. Lalu tiba-tiba kok Alexandria ini mengklaim bahwa itu rumahnya dia. Pernah ada beberapa kali saya itu didatengin orang-orang. Kalau saya bilang itu preman karena bertato, datang ke rumah saya untuk menguasai fisik. Jadi saya ini kayak semacam diteror.
karena saya merasa tidak pernah menjual rumah itu, jadi ya ngapain saya harus pindah rumah gitu. Untuk Iya, terus lalu saya juga ada orang PLN datang ke rumah saya untuk mencopot listrik token saya, maksudnya mesin PLN-nya mau diambil dengan dalih udah beralih nama ke nama Alexandria. Baru-baru ini di tahun ini sama mereka dialih nama ke Alexandria yang baru. Sedangkan orang PLN tahu pemiliknya tuh saya yang pertama. Akhirnya saya bertahan, saya ada foto-foto juga bukti bahwa saya ini pemilik. Kayaknya mereka nggak berani nyopot gitu. itu asetnya, lokasinya ada di mana, dan mungkin kisaran nilai asetnya itu berapa? Kalau untuk alamatnya di Jalan Kemang Utara ya, di Jalan Kemang Utara Jakarta Selatan, bukan Bekasi, di Jakarta Selatan. Kalau prediksi angka mungkin kurang lebih 20 M-an ya. Sekarang pasaran sekarang 20 M-an, karena biasanya kan beberapa kali lipat dari PBB ya, dari PBB ya. Gitu. Nah, kalau terjadinya ini saya di sini tertulis katanya saya memasuki pekarangan rumah itu tanggal 16 Maret. Nah, 16 Maret 2023 di Jalan Kemang Utara nomor 42. Sedangkan saya sudah konfirmasi ke penyidiknya bahwa itu rumah saya sendiri. Kok bisa saya memasuki rumah tanpa izin dan dipidanakan begitu? Dan saat itu terjadi pertengkaran atau bagaimana? Tidak ada pertengkaran, malah bahkan saya dengan Alexandria Tianhok ini tidak pernah ketemu sama sekali, Mas. Nggak kenal, nggak pernah ketemu, dan nggak tahu siapa gitu. Dan dia ngasih uangnya pun ke siapa, bayarnya ke siapa. Dia kan tahu, misalnya ngasih orang berbeda dengan saya, kok kenapa saya yang dikejar-kejar gitu loh. Harusnya dia kejar, dia kasih uang ke siapa, dia itulah yang dia kejar. Kok kenapa saya nggak tahu menahu dikejar? Ini kan ada tanda kutip ya, itu aja sih. Kan Ini berarti dugaannya ada keterlibatan mafia tanah. Betul, aku sih setuju ya, mungkin ada keterlibatan mafia tanah diduga. Ini bakal lakukan gugatan perdata untuk mempertahankan aset nggak? Untuk pidana gimana, Pak? Nah, kalau untuk sehukum pengacara saya ya Pak. Iya, kami juga sudah melaporkan, kan, baik itu orang yang dipercaya membawa sertifikat itu untuk diletakkan di notaris. Kencangan, Bang. Notaris juga, Suaranya. notaris tidak kenal. Ini ibu tidak kenal dengan notaris, ya kan? Kemudian yang kami heran, notaris kenapa memproses? Karena orang itu membawa surat tanda terima asli yang sebenarnya dititipkan inisial J tadi. Kalau nggak diberikan sama dia, mana ada orang. Ini figur tidak dikenal, ada fotonya. Ibu-ibu tidak dikenal menggunakan identitas beliau, gitu. Ya memang sekarang kan musim kayak gitu-gitu ya, artinya ada double lah ini, jadi itu dan mafia tanah dan sebagainya. Yang bingungnya kenapa baru tahu, karena tiba-tiba ada orang datang mengaku bahwa itu rumahnya. Itu ngelapornya kapan, Pak? Bang? Lapornya ada yang berapa bulan yang lalu, ada yang baru kemarin gitu. Karena ada beberapa orang yang kami laporkan, ya kan? Lain. Jadi ini figur tidak dikenal, alamatnya dimanapun, yang menjual itu, yang fiktif itu, yang di Foto. ya yang difoto itu tidak dikenal, karena menggunakan identitas beliau, baik KK, KTP dan sebagainya. Dan notaris, menurut notaris kenapa ini diproses? Karena dia membawa tanda terima asli, sehingga notaris berani memproses ini. Tapi Bu Bibi masih punya dokumen asli hak kepemilikan rumah tersebut? Karena dititipkan notaris dan oleh notaris sudah diberikan pada pembeli baru yang fiktif ini, jadi hanya fotokopinya yang dipunyai beliau. Gitu. Karena beliau merasa bahwa itu tidak pernah kenal dengan baik penjual maupun pembeli di situ. Ini malah kita dilaporkan bahwa ibu ini memasuki perkarangan 167. Makanya kami ingin tanya seperti apa gitu yang dimaksud. Karena itu kan orang kalau melakukan perbuatan melawan hukum itu kan satu ada mens rea, ada niat. Kemudian ada perbuatan melawan hukum. Dan yang pemilik perbuatan melawan hukumnya apa? Bahkan kita sudah melaporkan sebelumnya. Bakal akan lakukan gugatan perdata nggak untuk mempertahankan aset? Kami tidak akan ke sana karena ini murni adalah Pidana. penipuan, ya, penggelapan. Kami sudah mengawal penggelapan, yang kami laporkan termasuk orang yang dipercaya yang waktu itu memberikan pada notaris. Kenapa notaris memproses? Notaris belum
tahu muka beliau, tidak pernah tatap muka, bahkan tidak kenal. Sehingga begitu ada orang membawa tanda terima dari SHM tadi itu, kemudian membawa identitas ibu ini, ya dianggap yang bersangkutan adalah itu. Bu Pipi kan tahunnya dari tahun 2015 kan? Ya. Ya, Hak kepemilikan rumahnya udah berganti. Siapa baru sekarang mempermasalahkan hal ini? Sebenarnya dari proses tahun 2015 sudah ada pelaporan di Polda dan sudah muncul tersangka. Cuma yang melaporkan bukan saya. Lagi-lagi orang yang saya percaya, ya yang jadi bernama J. ya, itu benar. Saya kasih kuasa. Saya kasih kuasa, lalu dia melaporkan. Lalu dipikir-pikir nih sekarang kok ya malah yang saya kasih percaya sertifikat itu sampai kemana-mana, kok saya kasih percaya kuasa untuk melaporkan. Saya salah nih menurut saya. Hanya sekarang di tahun ini saya melaporkan yang bernama inisial J itu. Yang tadi mewakili tadi. Itu Jadi prosesnya. jadi orang yang sebenarnya seharusnya diduga terlibat malah minta kuasa untuk melaporkan orang yang membeli dan menjual. Menarik. Permainan dari J lah ya. Iya. Betul. Nampaknya demikian, dugaan kita Dugaan, ya. Hubungan Ibu Pipi sama J itu apa sih? Hubungannya yang tadi saya sebutkan hanya rekan bisnis. Saya kan sudah belasan tahun, ada saat itu ya 15 tahun saya berbisnis dengan J ini, dan saya juga udah masuk uang miliaran kurang lebih saat sekarang ya, total 4 miliar uang saya sama dia. Jadi ya saya percaya aja gitu. Di saat saya percaya kok malah seperti ini jadi kejadiannya gitu. Mbak, sempat nanya nggak si J ini kenal sama si figur ibu-ibu tadi kan? ya pasti dong. Nggak, yang cewek itu kan? Ya pasti dong. Karena apa? Jawabannya apa? Aslinya itu kok bisa dibawa oleh ibu itu. Tapi Kami kan dari memberikan KTP aslinya kan ada pada si foto J. itu kan bisa. Tapi kok tiba-tiba dibawa ibu itu dan ibu itu mengaku ini. Sehingga notaris berani memproses. Kenapa? Membawa tanda terima asli itu. Berarti J ini udah dilaporkan. Sudah dilaporkan. Ya, Cuma kapan? bukan yang sekarang saya dipanggil ya. Juga, Betul di betul. sini juga. Itu kapan laporan masuk ke sini? Tahun ini kurang lebih 2 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu. Ya di sini juga. Kira 2 bulan. Sebulan ya? Sebulan yang lalu. Jadi sebelum ada laporan ini, hari ini kita udah melapor duluan. Lapor duluan. Perkembangannya Atas dasar Nah, ini apa? kalian Atas dasar yang apa? ditanya. Pasalnya apa? Pasalnya apa? Bagaimana? Pasalnya apa? Penggelapan sertifikat. Penggelapan sertifikat. Iya kan? Pasal sama ancaman hukumannya kalau yang itu? Yang J ini? Detailnya bang, pasal berapa? Pasal berapa? Ancaman hukumannya berapa? Iya. 378 Si J ini ya? Si J ini yang membawa Kalau sertifikat ini saya. 167 kan? Siapa? Oke. Satu lagi Mbak Pipi, itu rumah masih ditempatin sama Mbak Pipi? Masih. Oh masih. Rumah itu masih saya kuasai, fisiknya masih saya tempati sampai sekarang. Saya bersama anak-anak saya. Makanya masih ditempati, masih dan Tiba ada orang mereka datang pada TV iya berbagai upaya untuk mensomasi saya, mensomasi untuk ngosongin meneror, meneror juga gitu kan. malam-malam ditarik itu apa? PLN ya. PLN PLN mau dicopot gitu kan. Tapi masih terpasang PLN sekarang? Iya kan saya larang. Sama saya larang nggak boleh walaupun memang masih udah beralih nama kata sama Alexandria.